Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah ekonomi kelembagaan. Hari ini kita masuk kuliah kelima ya. Jadi kalau minggu lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan materi minggu lalu itu terkait dengan kontrak ya dan kolektif tindakan kolektif atau collective action. Minggu ini saya akan masuk dengan teori terkait dengan pilihan rasional dan pemburu rente ya. Jadi hari ini saya akan masuk dengan 2 topik, yaitu teori pilihan rasional, rational choice theory, dan seeking theory atau teori pemburu rente ya. Eee, Semoga semua dalam keadaan sehat ya, jadi walaupun kuliah pagi, semoga juga semua sudah pada mandi gitu ya, sehingga nanti bisa lebih segar menerima materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, ini adalah, materi, teori saya hari ini. Oke, di minggu ketiga perkuliahan kita saya sudah menjelaskan, mengenai biaya transaksi bahwa, ketika ada sebuah, kelembagaan, jadi ketika ada hubungan antara satu individu dengan individu lain, maka, biasanya ada biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini menyebabkan, inefisiensi di dalam sebuah kelembagaan ya. Nah, dalam konteks, hubungan individu dengan individu yang lain yang kemudian membentuk sebuah kelembagaan, terkadang perlu kontrak ya. Jadi makanya minggu lalu kita mempelajari tentang teori kontrak. Jadi bagaimana, individu satu dengan individu yang lain itu membuat kesepakatan tentang penggunaan sumber daya. Sumber dayanya bisa macam-macam kan, itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, finansial, modal ya, kemudian sumber daya fisik dan, jadi ada 6 sumber daya politik, malah sekarang politik itu juga menjadi sumber daya. Jadi, eee, dalam konteks penggunaan sumber daya, maka terkadang, individu satu dengan individu yang lain itu biasanya membentuk kontrak. Makanya minggu lalu kita mempelajari teori kontrak. Menurut klasik sebetulnya ketika ada kesepakatan antara satu individu dengan individu lain itu tidak ada persoalan. Jadi begitu mau bikin kontrak ya buat saja kontrak. Jadi menurut klasik itu kontrak itu berjalan sempurna, kemudian keduanya menyepakati apa yang sudah tertulis di dalam kontrak, kemudian kontrak itu tidak ada biaya, kemudian kedua pihak mendapat informasi sempurna terkait dengan kontrak, itu menurut teorinya neoklasik. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata ketika ada kesepakatan, ada kontrak antara satu pihak dengan pihak yang lain, kontrak itu tidak berjalan mulus, tidak mudah ternyata menyepakati kontrak. Karena ternyata di dalamnya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu 3 minggu lalu saya sampaikan bahwa ternyata, individu itu ada bounded rationality gitu, ada apa ya, keputusan yang dibuat itu terkadang tidak dilengkapi dengan informasi yang sempurna. Jadi ada rasional yang terbatas gitu ya. Kemudian individu itu cenderung mengambil kesempatan, ada perilaku oportunistik. Nah, bounded rationality dan perilaku oportunistik ini mengakibatkan kontrak yang menurut neoklasik itu berjalan mulus, kemudian informasinya sempurna, tidak ada penyelewengan, dalam tanda kutip, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Makanya minggu lalu kita mempelajari tentang teori kontrak. Nah, kemudian, ketika kita bicara kesepakatan antara satu individu dengan individu yang lain ya, terkadang kesepakatan itu tidak hanya antar individu dengan individu, tetapi antara kelompok individu dengan kelompok individu yang lain. Jadi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Contohnya petani. Petani menjual karetnya lewat koperasi, maka petani berkelompok. Nah, itu namanya collective action, kita pelajari minggu lalu. Jadi bagaimana untuk meningkatkan, kekuatan individu, maka terkadang beberapa individu itu berkelompok membentuk collective action, membentuk tindakan bersama. Kalau di pertanian tadi petani menjual karetnya lewat KUD sama-sama, jadi yang keluar itu adalah KUD. Kemudian, program, kemitraan, kemudian ada program, perkebunan inti rakyat, itu sebetulnya adalah bagian dari collective action teori ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lagi, jadi kita sudah punya, teori, yang spesifik ya, jadi biaya transaksi sudah kita pelajari,
kita sudah mempelajari teori kontrak, kita sudah mempelajari collective action. Hari ini saya akan masuk lagi dengan 2 teori, yaitu teori pilihan rasional dan teori pemburu rente. Teori pilihan rasional atau rational choice theory dan pemburu rente atau rent seeking theory ya. Sampai sini mengenai materi minggu lalu, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan 2 teori yang akan saya sampaikan hari ini? Tidak ada, Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Nanti saya akan bicara tentang pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah saya akan bahas tentang apa itu teori pilihan rasional. Yang ketiga adalah teori rent seeking. Dan yang keempat, saya akan masuk dengan contoh kasus bagaimana teori pilihan rasional dan teori rent seeking itu diaplikasikan di dalam riset. Jadi nanti akan ada 2 jurnal yang akan saya sampaikan ya, sehingga nanti mahasiswa punya gambaran bagaimana sih sebetulnya teori ini diaplikasikan di lapangan. Saya masuk dengan pendahuluan. Jadi kalau kita bicara secara umum gitu ya, kalau kita bicara ekonomi makro sebetulnya, kalau kita bicara ekonomi makro, kan mahasiswa tuh kalau di kurikulum tuh ada 2, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, dalam perkembangannya ternyata ada ekonomi politik, ada ekonomi sosial, ada macam-macam gitu ya. Nah, salah satu cabang ilmu gitu yang mendorong perkembangan ekonomi kelembagaan itu adalah ekonomi politik sebetulnya. Nah, ekonomi politik itu terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Nah, pendekatan ekonomi politik ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith ya. Jadi ekonomi politik itu pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith tahun 1776. Eh, Dalam konteks yang lebih luas ya, Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi politik itu bisa berbentuk perilaku baik gitu ya. Misalnya kalau di teorinya Adam Smith itu ada invisible hand, jadi ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang kemudian menjadi penyelamat dalam perekonomian ya. Mungkin saya yakin sudah dibahas di dalam ekonomi makro mengenai invisible hands, dan ada juga teori ekonomi politik itu yang individu yang mengakibatkan situasi di mana perilaku individunya itu mengarah pada keburukan. Misalnya teori Malthus ya, di mana pertumbuhan penduduk itu ternyata lebih cepat daripada pertumbuhan sumber daya alam. Nah, terkait dengan hal makro, terkait dengan ekonomi politik di hal makro, Karl Marx ya, kalau kita bicara kaum kapitalis, Marxis itu mencoba mengemukakan pendapatnya yang fokus pada hal-hal makro. Jadi kalau makro itu besar, artinya kita bicara negara, wilayah ya, yang mengatakan bahwa negara dan kepentingan kelas digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Jadi dia melihat makro bahwa negara dan kelas-kelas yang ada di sebuah negara itu akan menjelaskan bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Ya. Nah, teori ekonomi politik itu sebetulnya apa ya, bagian dari teori ekonomi kelembagaan. Terjadi kenapa muncul ekonomi politik, karena sumber daya alam itu langka. Jadi, di dalam ekonomi mikro dan makro juga sudah disampaikan ada kelangkaan sumber daya. Artinya, sumber dayanya sedikit gitu, sementara kita punya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu juga sebetulnya adalah 4, kan waktu belajar ekonomi mikro disampaikan bahwa ada 4 kata kunci dari ekonomi itu. Ada sumber daya, ada kelangkaan, ada kebutuhan, ada pilihan, kan gitu ya. 4 kata kunci ekonomi, masih ingat nggak? Sumber daya yang terbatas mengakibatkan manusia harus memilih gitu untuk memenuhi kebutuhan mana yang harus dia penuhi. Jadi ada 4 kata kunci dalam ekonomi itu, ada sumber daya, ada resource, ada scarcity, ada needs, dan ada choice. Nah, teori yang akan kita bahas ini sebetulnya adalah pendalaman lagi gitu daripada makna dari ekonomi yang kita sudah sampaikan. Tetap berangkatnya dari kelangkaan sumber daya ya. Nah, ketika sumber daya langka ya, maka ada kepentingan pasti di sana. Orang yang punya akses untuk bisa masuk ke dalam sumber daya itu dalam tanda kutip cenderung akan melakukan perilaku oportunis. Jadi sehingga apa yang terjadi? Sehingga muncul kepentingan. Nah, ini konflik kepentingan klasik. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi konflik kepentingan, tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Jadi
nggak ada kebijakan ekonomi itu yang menurut teorinya klasik, tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa memuaskan semua pihak. Artinya kalau satu pihak diuntungkan, yang satu pasti dirugikan. Ekonomi klasik bicaranya seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan gitu? Artinya kita kepingin gitu sebetulnya dua-duanya kalau mau rugi, rugi sama-sama, kalau untung sama-sama. Tetapi kepentingan ekonomi tidak seperti itu. Kepentingan ekonomi itu mengatakan bahwa pasti ada pihak yang tidak terpuaskan dengan kelangkaan sumber daya. Nah, maka apa yang harus dilakukan gitu untuk mengatasi jangan ada yang betul-betul diuntungkan, yang betul-betul dirugikan gitu ya. Di negara kita itu udah gambaran dari bagaimana kelangkaan sumber daya mengakibatkan kepentingan politik. Kenapa? Karena terakhir ternyata pendapatan Indonesia itu kalau dulu hanya 70% dikuasai oleh 30% rakyat Indonesia, sekarang 70% pendapatan Indonesia itu hanya dikuasai oleh hanya 10% rakyat Indonesia dan orang-orangnya sudah ketahuan gitu. Nah, inilah yang namanya bonded rationality, kemudian perilaku oportunis gitu ya. Jadi cenderung untuk mengambil kesempatan. Maka apa yang harus dilakukan? Dasarnya cuma dua sebetulnya dalam ekonomi untuk meminimalkan pihak-pihak yang dirugikan, kemudian yang diuntungkan juga tidak terlalu tidak menekan pihak yang dirugikan. Prinsipnya adalah efisiensi dan pemerataan. Itulah prinsip di dalam ekonomi, efisiensi dan pemerataan. Sumber dayanya penggunaan sumber daya atau alokasi sumber dayanya harus efisien gitu ya. Kemudian harus pemerataan. Ya, bagaimana caranya supaya sumber daya yang langka tadi efisien dan merata gitu didapat oleh semua. Maka ada proses pemilihan alternatif. Jadi sumber daya yang sedikit tadi akan disusun mau dipakai untuk apa saja. Ada beberapa alternatif penggunaan. Nah, kita akan diminta memilih dari ada sumber dayanya satu, ada lima alternatif. Kita akan diminta memilih satu sumber daya ini untuk 5 alternatif ini mau dipakai untuk yang mana saja, maka ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Persoalannya adalah seringkali dalam teori ekonomi politik yang menjadi pertimbangan itu bukan efisiensi dan pemerataan. Kan dasarnya harusnya efisiensi dan pemerataan. Persoalannya adalah ketika kita bicara ekonomi politik, yang menjadi pertimbangan adalah nilai kepentingan dan kekuasaan. Nah, ketika kita sudah bicara nilai kepentingan, kekuasaan, maka tadi konflik itu akan terus terjadi ya. Maka ketika kita jadi mempertimbangkan nilai kepentingan dan kekuasaan, seharusnya nilai kepentingan dan kekuasaan itu digunakan untuk betul-betul dalam rangka mencapai efisiensi dan pemerataan. Tetapi persoalannya adalah ketika kita melakukan proses pemilihan sumber daya, kita melakukan pemilihan alternatif untuk penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan nilai kepentingan dan kekuasaan, kita seringkali tidak berbasis efisiensi dan pemerataan, tapi berbasis pada kelompok. Sehingga dalam tanda kutip yang muncul adalah efek negatif atau keburukan seperti tadi yang ada di depan. Nah, ketika kita melakukan proses pemilihan sumber daya, ya, ketika kita melakukan proses pemilihan sumber daya, maka kita akan melakukan interaksi, ya. Jadi ketika memilih itu ada interaksi antar aktor, serangkaian proses interaksi antar aktor. Aktornya siapa saja? Bisa pemerintah, kemudian dari partai politik kalau di kita, kemudian akademisi, petaninya misalnya kalau yang dibicarakan adalah perkebunan. Jadi ada serangkaian interaksi ketika kita memilih sumber daya itu akan digunakan untuk apa. Nah, apa dasar? Ketika kita memilih, maka ada muncullah teori pilihan rasional. Ya, jadi teori pilihan rasional itu adalah sebuah teori ya di mana kita akan mencoba memilih berbagai alternatif gitu ya, memilih berbagai alternatif dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Nah, tetapi teori pilihan rasional ini ternyata dalam konteks perkembangannya menimbulkan apa ya, orang-orang gitu yang mengambil untung gitu dari keadaan tadi, namanya rent seeking theory atau dia ngambil keuntungan, memburu rente itu maksudnya jadi ada orang yang apa ya, menjadi pemburu rente kalau di bahasa Indonesianya itu atau rent seeking. Jadi dia malah ngambil keuntungan dari situasi itu. Misalnya sekarang harga beras di Indonesia kan kita lagi nggak panen nih.
lagi musim, petani lagi nanam padi, biasanya kalau pada masa petani lagi nanam padi, maka harga beras kita itu naik. Ketika harga beras kita itu naik, maka, eee, para importir itu mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras. Kenapa? Karena harga beras di luar negeri, di Vietnam misalnya, harga beras di Vietnam itu lebih rendah daripada harga beras di Indonesia. Artinya kalau mereka impor, maka mereka akan dapat untung. Nah, kira-kira gitu. Itulah pemburu rente gitu ya. Jadi mereka memburu rente. Padahal, impor beras itu diupayakan gitu, kalau, tidak dilakukan atau dilakukan dalam konteks betul-betul untuk penyelamatan, tetap jadi bukan untuk, kepentingan ekonomi kelompok tertentu saja. Nah, itu kalau dari sisi impor beras. Bisa juga rent seeking itu kita lihat dari sisi pupuk. Nah, pupuk ini juga banyak pemburu rentenya. Kenapa? Karena harga pupuk subsidi itu lebih murah daripada harga pupuk di pasar. Artinya akhirnya apa? Banyak pedagang-pedagang yang pupuk subsidinya yang harusnya diberikan gratis ke petani itu disimpan. Kemudian nanti dijual ke pasar dengan harga pasar. Karena kalau dia harga pupuk subsidi lebih murah. Nah, selisih antara harga pasar dengan harga pupuk subsidi itulah rente. Nah, jadi akhirnya sampai petani petani padi kalau mau nanam padi pupuknya nggak ada, pupuknya langka, katanya gitu. Padahal sebetulnya pupuknya disimpan gitu dalam konteks, rente seeking teori, karena para pedagang mencari rente, memburu rente, ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, bagaimana kelahiran teori pilihan rasional. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, sudah saya sambil sambil jalan sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana teori pilihan rasional itu lahir. Satu yang perlu kita pahami kenapa teori pilihan pilihan rasional itu lahir, itu sebetulnya lebih karena adanya kelangkaan sumber daya, sementara kita punya banyak alternatif kepentingan yang harus dipenuhi. Maka kita harus memilih, milihnya harus rasional gitu ya, sesuai dengan kepentingan sosial dan ekonomi. Nah, ketika kita bicara pilihan rasional, maka tadi saya sudah sampaikan sebetulnya di depan ada aktor. Jadi kajian pilihan rasional itu ada aktor, ada individu yang terlibat di dalam proses, pertukaran tadi. Tadi saya sampaikan bahwa ketika pilihan rasional itu kan ada individu-individu yang terlibat, ya, di dalam proses pertukarannya. Proses pertukaran tersebut dipandang sebagai proses distribusi nisbah ekonomi. Jadi ketika ada pertukaran, maka ada perpindahan keuntungan ekonomi, ya. Jadi dia harus rasional, pilihannya itu harus rasional. Rasionalnya bisa bisa tadi, kalau misalnya harga beras rasional tuh apa sih maksudnya? Rasional tuh artinya kita pingin dapat keuntungan yang lebih tinggi gitu ya, kita pingin dapat sesuatu yang lebih baik, itu rasional namanya. Eee, ini contoh kasus pilihan rasional. Pilihan rasional itu bisa terjadi di level individu, jadi kita, individu ya, bisa bisa, juga mengaplikasikan teori pilihan rasional. Bisa juga dalam bentuk kelompok atau negara. Artinya tadi, teori pilihan rasional bisa diaplikasikan dalam konteks mikro, tapi juga bisa diaplikasikan dalam konteks makro. Ya, jadi bisa individu atau mikro dan bisa juga kelompok atau dalam konteks makro. Dalam konteks individu misalnya apa? Misalnya saya gitu, memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ketika saya masuk ke dunia politik gitu ya, saya sudah misalnya dalam tanda kutip, jadi sebetulnya sudah jadi rahasia kita, saya setor sejumlah uang ke partai gitu ya. Maka ketika saya kemudian terpilih menjadi anggota dewan tertentu gitu ya, maka saya tentu saja akan mementingkan kepentingan saya pribadi gitu ya, daripada kepentingan-kepentingan yang lain, bahkan daripada kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena di dalam ketika saya memutuskan untuk masuk, di dalamnya sudah ada bounded rationality dan sudah ada perilaku oportunistik. Itu rasional untuk individu. Atau yang kedua contohnya misalnya ini, pasangan suami istri gitu ya, ngantin baru, ini, punya 2 pilihan, mau beli uangnya itu mau dibelikan rumah atau mau dibelikan, mobil. Nah, tapi pada saat itu harga BBM lagi tinggi, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli rumah, gitu, daripada membeli mobil yang harga BBM-nya pada saat tersebut tinggi. Itu pilihan rasional. Nah, dalam proses, memilih, nah, kita ada bounded rationality. Bounded rationality itu adalah keputusan yang diambil
berdasarkan informasi yang sebetulnya tidak simetri gitu ya. Jadi kita tuh mengambil keputusan, tetapi dengan informasi yang tidak lengkap gitu. Atau, yang kedua, keputusan yang saya ambil itu karena perilaku oportunistik saya gitu. Saya pingin, ya perilaku oportunis, mengambil kesempatan gitu ya. Nah, itu dalam konteks mikro. Dalam konteks makro, misalnya pemerintah menaikkan harga BBM di saat harga minyak melambung. Pembatasan subsidi terhadap BBM merupakan sebuah pilihan yang rasional yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan anggaran. Jadi, ada keputusan kelompok, ada keputusan individu. Ini jadi artinya ada pilihan rasional kelompok dan ada pilihan rasional untuk individu. Nah, lalu apa yang bisa kita sampulkan dari kasus di atas terkait pilihan rasional? Jadi pilihan rasional adalah sebuah pilihan yang merupakan akibat dari serangkaian proses. Jadi ada proses sebetulnya. Jadi dalam pilihan rasional itu kata kuncinya ada proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan, yang di dalamnya memperhitungkan segala hambatan yang berpotensi. Ya, jadi dipertimbangkan semua seharusnya. Apa pertimbangannya? Misalnya, kalau pemerintah, jika BBM tidak dinaikkan, maka alokasi APBN-nya naik. Kalau alokasi anggaran subsidi BBM untuk APBN naik, maka bisa mengurangi anggaran-anggaran pembangunan yang lain. Rasional yang kedua apa? Politikus tadi. Jika dia tidak memperjuangkan kepentingan pribadinya, maka hidupnya akan terancam lilitan hutang. Kenapa? Karena waktu mau jadi anggota dewan, sudah nyetor dengan dana tertentu dulu dan dananya dari hutang. Atau mungkin juga dapat ancaman dari para kolega. Bisa gitu. Kemudian pengantin baru tadi, jika seorang pengantin muda tidak memilih untuk membeli rumah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan tempat kerjanya, maka biaya hidup mereka sehari-hari akan membengkak sehingga kecil kemungkinan untuk memiliki saving yang cukup. Ya, ini adalah teori pilihan rasional. Bisa ikutin sampai sini? Silakan. Ada yang mau tanya? Yanada Ayuning, silakan diaktifkan. Yanada Ayuning. Yanada Ayuning. Yanada ada di kelas nggak? Yanada, silakan. Yanada. Yanada. Yanada nggak ada di kelas ya? Ibu keluarin ya. Kalau nggak ada di kelas. Yanada. Oke. Ayu Aulia. Ayu, terkait dengan teori pilihan rasional, ya. Pernah nggak sih selama ini Ayu gitu melakukan, memilih sesuatu karena keterbatasan sesuatu? Silahkan memilih berbagai alternatif. Jadi sebetulnya secara tidak langsung kan sehari-hari kita sudah menerapkan. Nah, kira-kira ada nggak contohnya? Seperti apa? Silakan Ayu. Mhm. Apa ya? Silakan Ayu. Contohnya? Selama ini nggak pernah memilih gitu. Mhm. Waktu masuk agribisnis masuk begitu saja? Nggak memilih dulu mau masuk program studi apa gitu? Gimana? Iya, Bu, milih Nah, jurusan. oke. Pertimbangannya apa waktu itu, waktu akhirnya memilih untuk masuk ke program studi agribisnis? Dari sekian beratus-ratus program studi yang ada di perguruan tinggi. Soalnya itu yang pertama itu kan saintek, Bu. Hmm. Soalnya Ayu dari IPA. Mm-mm. Terus juga tentang ada bisnisnya gitu, Bu. Jadi Mm-mm. tertarik untuk milih jurusan ini. Oke, apakah Ayu merasa ketika memilih program studi agribisnis, Ayu mendapat informasi yang lengkap tentang program studi agribisnis? Apa saja yang dipelajari, kemudian berapa lama kuliahnya, situasi kuliahnya bagaimana, dapat nggak informasi yang lengkap? Belum, Bu. Belum. Waktu Nah, dulu belum dapat. belum ya. Jadi ketika Ya. memilih itu sebetulnya ada yang bilang
seperti memilih kucing dalam karung gitu ya, karena kita tidak dapat informasi yang lengkap. Itulah bounded rationality. Artinya kita itu mengambil keputusan, tapi kita sendiri sebetulnya berada dalam kondisi asimetri informasi. Asimetri informasi itu adalah kondisi yang tidak lengkap ketika kita ngambil keputusan. Bisa ikutin, oh ternyata misalnya nih, saya ngambil program studi, apa ya, apa nih, perencanaan wilayah gitu ya, di luar. Saya tuh sebetulnya nggak suka menggambar gitu. Saya pikir kalau ngambil program studi itu, tidak ada menggambar-menggambarnya gitu. Ternyata karena saya mendapat informasi yang tidak lengkap ketika saya sudah masuk, ternyata ada mata kuliah menggambar yang saya nggak suka, ya gitu. Paham nggak kira-kira? Kenapa akhirnya kita masuk ke situ? Karena bounded rationality. Kemudian ada perilaku merasa nggak ada perilaku oportunistik di sana? "Ah, milih yang ini aja karena peminatnya sedikit." Itu perilaku oportunistik. Secara tidak langsung sebetulnya kita sudah jadi sebetulnya gitu, dari awal ketika kita bicara teori biaya transaksi, ketika kita bicara teori kontrak, ketika kita bicara collective action, hari ini kita bicara pilihan rasional, itu sebetulnya secara, teori-teori tersebut tidak hanya diaplikasikan dalam konteks kelembagaan atau organisasi, tapi kita sendiri juga sebetulnya mengalami yang seperti itu gitu. Bahwa kita cenderung punya perilaku oportunistik, bahwa kita cenderung mengambil keputusan dengan asimetri informasi gitu ya. Jadi, akhirnya kenapa, kita mengambil keputusan dengan asimetri informasi atau bounded rationality tadi gitu. Karena, ternyata, apa ya, informasi kita tidak punya sumber informasi yang bisa kita percaya, kita tidak punya sumber informasi yang menyediakan data dengan lengkap gitu, atau transmisi transmisi informasinya itu tidak terjadi secara sempurna gitu ya. Bisa ikuti nggak? Bisa ya? Jadi itulah, pilihan rasional gitu. Bahkan petani, mungkin kalau ada yang dari Banyu mungkin? Ada yang dari Banyu nggak nih mahasiswa yang di kelas ini? Ada, Kalau Bu. ada. Kan kalau di Bu. Banyuasin ada petani gitu, yang awalnya nanam padi, terus nanam kelapa sawit, tahun kemarin karena harga kelapa sawit turun, balik lagi jadi padi. Tertangkap nggak seperti itu, yang dari Banyuasin? Jadi 2 kali bolak-balik, padahal mengganti komoditi di lahan dari padi menjadi sawit, balik lagi ke padi itu bukan persoalan mudah. Tapi petani lakukan itu, kenapa? Karena petani berada dalam kondisi teori pilihan rasional, paham nggak? Persoalannya adalah ketika petani kemudian memutuskan kembali lagi ke padi, apa betul sih kembali ke padi ini adalah sebuah pilihan yang terbaik? Kenapa? Karena teori pilihan rasional itu menurut ekonomi kelembagaan didasari oleh bounded rationality dan perilaku opportunistik. Artinya mungkin saja keputusan yang diambil itu tidak murni benar. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang tadi saya contohkan bagaimana, teori pilihan rasional itu, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kan kita belajarnya kelembagaan nih, artinya kita bicara kebijakan publik. Jadi biasanya dalam aplikasi yang lebih tinggi, ekonomi kelembagaan itu diaplikasikan sebetulnya untuk penyusunan kebijakan publik gitu ya. Jadi teori pilihan rasional itu sebetulnya dipakai misalnya oleh aparat pemerintah, oleh ekonom, oleh akademisi untuk menyusun kebijakan publik. Nah, ini lebih kalau individu kita salah ambil keputusan, dampaknya cuma terhadap diri kita sendiri ya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau akademisi, kalau birokrat, kalau ekonom salah mengambil keputusan, maka dampaknya itu kepada masyarakat luas gitu yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi hati-hati gitu. Sekarang kita akan lihat bagaimana kaitan antara teori pilihan rasional dengan kebijakan publik. Kalau, pemerintah atau para aktor, jadi para aktor di dalam kebijakan publik itu ada pemerintah, ada ekonom, ada akademisi, ada masyarakat, ya ada banyak sebetulnya. Nah, mereka ini kan akan menyiapkan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan publik itu contohnya apa sih? Contohnya misalnya daerah rawa-lebak yang ada di Banyuasin itu, apakah semua mau direklamasi menjadi sawah gitu ya?
apakah semua mau dibuka menjadi kebun kelapa sawit? Nah, itu tidak bisa keputusan individu, itu keputusan pemerintah. Maka di dalamnya ada pilihan rasional. Maka tentu saja pilihan rasionalnya tidak bisa, based on feeling gitu ya, artinya tidak kita harus ketika melakukan pilihan rasional untuk konteks yang lebih luas, kita harus meminimalkan tadi bounded rationality dan perilaku opportunistik, walaupun nggak bisa juga gitu. Sudah tahu nih, ini adalah lahan 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 apa, lahan lahan rawa, gambut yang mau dibuka nih gitu. Sebetulnya kalau, nggak boleh kan ya gambut itu dibuka gitu. Tapi kalau gambutnya nggak dibuka, saya nggak dapat untung gitu kan. Tapi kalau gambutnya dibuka, individually gambut dibuka itu saya dapat untung loh, partai saya dapat untung loh, kelompok saya dapat untung loh. Oke dibuka. Nah, itulah perilaku oportunistik. Bisa ikutin nggak sampai sini? Sehingga mempelajari teori ini sangatlah penting mengingat dalam merumuskan sebuah kebijakan publik diperlukan beberapa pertimbangan mengenai keputusan apa yang diambil oleh para aktor kebijakan publik agar harusnya kebijakan tersebut tepat sasaran dan tujuan. Harusnya tidak tanpa kepentingan, tanpa perilaku oportunistik, dan tanpa bounded rationality. Ya, nanti kalau seandainya sudah pilihan rasional, oh gambutnya buka aja jadi kebun kelapa sawit. Dibuka kebun kelapa sawitnya, muncullah teori kontrak di sana. Ada kontrak di sana, ya. Kemudian karena tidak mungkin kan keputusannya individu, oh berarti pembukaan gambutnya harus disetujui oleh masyarakat. Masyarakatnya dikumpulin, collective action namanya, ya. Kemudian masyarakatnya nggak mau gitu, masyarakat nggak mau membuka gambut misalnya dikasih uang. Itulah biaya transaksi. Makanya disampaikan kalau biaya transaksinya tinggi, maka kelembagaannya menjadi tidak efisien. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Ada yang Bisa. ingin ditanyakan silahkan kalau ada. Kalau ini, kalau enggak, saya mau masuk lebih dalam lagi tentang apa itu biaya transaksi. Silakan kalau ada yang ada yang mau ditanyakan. Harapan saya sebetulnya mata kuliah ini sebetulnya agak rumit gitu ya, agak-agak levelnya sebetulnya lebih 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 tinggi daripada ekonomi makro. Sehingga, mungkin, kita perlu, lebih banyak upaya gitu untuk bisa memahami, apa sih benang merah mata kuliah ini. Jangan sampai nanti setelah selesai mata kuliah, selesai kuliah pertemuan ke-15, 16 gitu. Terus, mahasiswa ditanya, "Kamu dapat apa sih dari mata kuliah ekonomi?" Nggak tahu gitu ya, karena saya pernah merasakan seperti itu. Saya pernah merasakan kuliah gitu, sudah selesai akhir, saya tuh nggak tahu ini kuliah ini mau belajar apa sebetulnya. Sampai akhirnya waktu itu saya sempat beli buku gitu, beberapa buku saya baca, baru saya dapat, "Oh ternyata mata kuliah ini larinya ke sini," gitu. Nah saya tidak ingin gitu, mahasiswa saya itu ketika keluar dari kelas ini, ternyata tuh nggak tahu ini nih belajar apa sih, manfaatnya ini kemana sih, seperti itu. Ya, jadi paling tidak kalau memahami detail itu mungkin kita perlu baca kembali. Saya juga ketika harus memahami detail, saya harus buka lagi bukunya. Tetapi benang merahnya saya tahu, kita paham gitu bahwa bagaimana teori ekonomi kelembagaan itu lahir, bagaimana dia bekerja, apa saja yang ada di dalamnya gitu ya. Itu bisa kita pelajari. Masalah teknis kurva dan sebagainya, matematis itu bisa kita kita baca kembali di bukunya, ya. Oke, saya masuk dengan teori pilihan rasional untuk penyusunan kebijakan publik. Teori ini sebetulnya mulai dikemukakan tahun 1972 ya oleh Buchanan bahwa teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik mencoba untuk menjembatani antara ekonomi dan politik dengan melihat tindakan warga, politisi, ya, pelayan publik ini masuknya aparat pemerintah ya, sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan produsen. Jadi tadi saya sampaikan, sebetulnya secara mikro, artinya secara individu, kita tuh sudah menerapkan yang namanya pilihan rasional, sudah menerapkan yang namanya kontrak, sudah menerapkan bounded rationality, sudah melakukan perilaku oportunistik. Nah, tapi sebetulnya gitu, perilaku-perilaku pribadi dan konsumen, kita sebagai konsumen itu sebetulnya
itu terjadi juga di ranah politik, di ranah makro, ya. Jadi terjadi juga di ranah makro. Kalau di bukunya Wealth of Nation-nya Adam Smith sebetulnya sudah menjelaskan bahwa orang bertindak untuk mengejar kepentingan mereka pribadi mereka melalui mekanisme di invisible hand yang menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat. Jadi sebetulnya walaupun baru dikemukakan oleh Buchanan tahun 1972 ya, tahun 1776 Adam Smith di bukunya Wealth of Nation itu sebetulnya udah menyinggung tentang adanya teori pilihan rasional tadi, tapi belum dibahas secara detail. Ilustrasinya adalah misalnya ada seorang pemilik toko yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri dengan keuntungan yang besar. Namun, demikian keuntungan yang besar tersebut sebetulnya dipengaruhi oleh produk roti yang harganya murah dan kualitasnya tinggi. Jadi, pengusaha roti itu kan baru bisa dapat untung kalau produk rotinya enak, harganya murah. Kira-kira kan gitu ya yang dimaui konsumen. Roti dengan kualitas yang tinggi dan harga yang murah akan membuat konsumen tertarik dan merasa lebih diuntungkan. Nah, itu ya. Nah, itu, dasar dari perilaku rasional. Nah, kemudian tahun 1162, Buchanan dan Tullock menyebutkan dua asumsi kunci bagi teori pilihan rasional bahwa individu lebih tertarik untuk memaksimumkan kegunaan. Jadi ini sebetulnya sudah kita bahas di teori ekonomi mikro bahwa individu itu pengen maksimal utilitas, maksimum utility. Yang kedua, hanya individu yang membuat keputusan. Jadi keputusan itu hanya keputusan individu. Jadi ini ketika awal teori pilihan rasional itu muncul, kenapa dia keputusan individu? Teori pilihan rasional itu muncul sebetulnya untuk konsumen gitu, bahwa konsumen itu maunya kepuasan maksimum, bukan kolektif. Walaupun ketika teori ekonomi kelembagaannya lahir ya, ternyata teori pilihan rasional itu tidak hanya diaplikasikan di level individu, tapi juga bisa di level kelompok atau makro. Tadi melalui collective action ya, yang kita pelajari minggu lalu. Jadi ada dua yang dikemukakan, dia maksimum utility dan yang kedua merupakan keputusan individu. Kemudian Hedge-Catton dalam Wieser dan Smart tahun 2001 memilih itu sebagai tindakan yang bersifat rasional, menyatakan bahwa memilih itu adalah tindakan rasional di mana pilihan menekankan pada efisiensi untuk mencapai tujuan. Asumsi pokok dalam pilihan rasional itu apa? Ada fenomena sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang mempengaruhi keputusan kita itu, mempengaruhi pemahaman kita. Kemudian tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Apa beda pendapatnya Buchanan ini dengan pendapatnya Hekaton? Kalau yang pertama ini dia pendapat kelahirannya tuh untuk teori pilihan rasional individu. Jadi mikro. Kalau yang kedua ini dia udah bicara kelompok, artinya sudah bicara tentang bagaimana collective action itu kemudian orang-orang yang memutuskan untuk berkelompok ya dengan tujuan tertentu itu ternyata di dalamnya ada pilihan rasional juga yang pilihan rasional itu merupakan keputusan kelompok bukan keputusan individu. Makanya di sini dibilang tindakan institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Lalu struktur umum dari teori rasional tadi adalah karena dia bicara collective action ya, maka ada sekumpulan aktor. Aktornya tidak hanya satu. Yang kedua ada beberapa alternatif tadi, rawa gambut yang ada di Banyu Asin itu bisa dipakai untuk beberapa alternatif. Pertama, dibiarkan begitu saja untuk menjamin tersedianya karbon, ya. Kemudian bukan untuk menjamin supaya nanti karbonnya tidak keluar ke udara, jadi menjamin karbonnya tetap ada di dalam tanah. Kemudian bisa dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, bisa dibuka untuk areal tanaman pangan, padi, ya. Kemudian bisa dibuka misalnya untuk perikanan, terutama untuk rawa gambut yang dalam. Jadi ada beberapa alternatif. Kemudian ada aktor yang akan memilih, ada alternatif, ada hasil. Ada hasil. Seperangkat hasil yang mungkin diperoleh dari alternatif-alternatif ini. Kalau
tidak dibuka, maka karbonnya tidak akan merusak lingkungan karena karbon CO2-nya tidak akan terekspos ke udara. Kalau dibuka jadi kebun kelapa sawit, maka kita bisa punya penghasilan dari kelapa sawit. Kalau untuk padi misalnya, maka hasilnya adalah menjamin ketahanan pangan, ya. Maka ada hasil. Lalu setelah ada alternatif dan ada hasil untuk setiap alternatif, maka kita ada proses pemilihan. Kemudian ada harapan terhadap hasil yang alternatif yang sudah kita pilih. Harapannya apa sih? Oh ya udah kalau begitu gambutnya tidak usah dibuka gitu ya, karena nanti bisa menjamin sustainability yang lebih lama daripada dibuka tetapi ternyata hanya bisa untuk penggunaan jangka pendek. Jadi ada sekumpulan aktor, ada alternatif, ada seperangkat hasil, ada pemilihan dan ada harapan. Ya. Oke. Kemudian tahun 1994, Coleman juga menulis ya artikel di jurnal terkait dengan teori pilihan rasional. Coleman mengatakan bahwa pilihan rasional itu adalah kumpulan orang-orang yang bertindak secara purposif menuju tujuan. Purposif itu artinya sengaja. Orang-orang yang bertindak secara sengaja artinya dia sadar melakukan kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Dengan tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai dan preferensi. Preferensi itu adalah kesukaan. Ya, dalam memilih tindakan tersebut, ya, jadi di sini adalah orang-orang sengaja untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai dan preferensi dia, sukanya kemana. Nah, dalam memilih tindakan tersebut, aktor sama dia akan memaksimalkan utilitas. Ya, ingat nggak waktu di ekonomi mikro mempelajari kurva utility atau kurva indifferent. Nah, antara beli barang X1 sama beli barang X2. Ya, dia pengennya tetap keuntungan yang baik, bukan keuntungan, utilitas yang paling tinggi. Berarti kalau ini kurva pertama, ini kurva kedua, kurva ketiga, maka nanti dia pinginnya utilitasnya yang nomor 3 ini. Ya, utilitasnya yang nomor 3. Jadi, pada intinya, pilihan rasional adalah kondisi di mana seseorang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka dari berbagai alternatif pilihan. Jadi tetap ada beberapa pilihan, kemudian kita diminta untuk memilih maksimum keuntungan atau maksimum biaya, minimum biaya atau maksimum utility, maksimum kepuasan. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Lanjut ya. Oke, teori rent seeking. Ketika kita bicara sumber daya langka, ya, ketika kita bicara sumber dayanya langka, kemudian ada orang atau kelompok tertentu yang punya akses terhadap sumber daya, maka cenderung mendorong terjadinya rent seeking atau terjadinya pemburuan rente. Rente itu apa sih? Rente itu adalah rente. Rente itu apa sih? Rente itu adalah keuntungan yang didapat atas kebaikan hati penguasa dengan jumlah yang dibayar untuk pemerintah dan dimasukkan ke kantong pribadi. Ya, pemburu rente atau rent seeker adalah sebutan bagi pemilik modal atau kaum kapitalis. Jadi biasanya mereka ini kepada para kaum kapitalis yang meraup keuntungan bisnis dengan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa yang berwenang. Pemburu rente. Ya, kita pernah dengar kasus impor daging sapi. Kita pernah dengar kasus impor gula. Kita pernah dengar kasus impor beras. Itu semua adalah pemburu rente. Ya, pemburuan rente ini merupakan pengusaha yang memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan keuntungan lebih dari selisih antara jumlah yang dibayar dengan jumlah yang ada di lapangan. Jadi tadi saya sampaikan, kenapa sih gitu kita masih harus impor beras? Karena harga beras di kita jauh, ya, karena
pada saat biasanya impor terjadi pada saat harga beras kita tinggi. Ya, maka kalau harga beras di Vietnam lebih murah daripada harga beras di Indonesia, maka akan ada impor beras dari Vietnam ke Indonesia. Jadi kalau harga beras di Indonesia, harga beras di Indonesia 15.000 misalnya, di Vietnam harga berasnya 10.000. Maka kalau kita impor dari Vietnam, kita dapat untung 5.000, kira-kira begitu, per kilo, ya. Kalau nanti yang diimpor itu kan ribuan ton nanti, tidak per kilo. Oke, sejarah kelahiran, sebetulnya, teori rente ini sudah mulai dibicarakan, tahun 1967 oleh Gordon Tullock ya. Rent seeking atau pemburu rente menjadi bermakna adalah suatu proses di mana seseorang atau perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi. Nah, ya. Jadi dia manipulasi situasi ekonomi gitu. Istilah rent seeking pertama kali diperkenalkan. Jadi sebetulnya eh, tahun 1967 Ruther Bullock itu hanya bicara bahwa ada orang loh yang ambil keuntungan dari peristiwa ekonomi yang terjadi. Tapi istilah rent seeking itu pertama kali dikeluarkan eh, oleh Anne Krueger. Rent seeking sendiri pada dasarnya merupakan praktek yang bertujuan untuk mendapatkan monopoli khususnya sumber daya dengan cara merayu atau melobi pengusaha guna mencari perlindungan atau mendapat hak atas sumber daya. Nah, ini adalah konsep rent seeking. Jadi di tulisannya jurnalnya Tullock tahun 2003 ya. Apa sih yang bisa kita pahami? Ini sebetulnya kurva kurva monopoli. Jadi kalau yang sudah belajar pasar, saya yakin semua sudah belajar di ekonomi mikro pasar monopoli ya. Jadi di pasar monopoli itu kan mereka mematok harga lebih tinggi daripada harga yang ada di pasar persaingan sempurna. Jadi misalnya ini adalah harga di pasar persaingan sempurna, ya. Jadi harusnya harga beras itu di sini nih. Gitu. Ya, tapi nanti kalau kita balik, monopoli nggak mau jual beras di harga PPS, harga persaingan sempurna. Maunya harganya di sini. Kenapa maunya harganya di sini? Karena di sini ada rente. Padahal di sini secara monopoli itu kan MC sama dengan, ingat nggak syarat syarat keuntungan maksimum itu kan MC sama dengan MR kalau di ekonomi mikro. Nah, MC sama dengan MR itu sudah tercapai. Ini kan marginal revenue nih. Ini marginal revenue, ini marginal cost, ini kurva marginal revenue, ini kurva marginal cost. Jadi artinya pada harga PS, persaingan sempurna, itu pedagang sudah dapat keuntungan maksimum. Nah, artinya ketika dia jual di sini pun dia sudah maksimum, sudah dapat keuntungan maksimum. Tapi ya seorang pemburu rente nggak akan jual barangnya di sini, mereka akan jual di sini. Ya, akan jual barangnya di sini. Sehingga konsumen itu akan menerima harga PM, tidak menerima harga PS. Artinya apa? Konsumen harus bayar sebesar ini nanti. Nah, berarti dia menurun kesejahteraan konsumen karena harus bayar segitiga yang ini sebesar ini. Makanya disebut welfare loss. Kalau si pengusaha dapat untung yang mana? Dia dapat untung yang ini, yang segi 4 ini. Nah, ini keuntungan dia. Padahal seharusnya di sini sudah dapat keuntungan maksimum, berarti keuntungannya itu sudah di atas maksimum lagi. Ya, itu perilaku rent seeking, sama dengan perilaku monopoli. Jadi ini kalau mau dibuka nanti kurva monopoli, pasar monopoli, perilakunya sama. Kemudian Olson tahun 1982 mengatakan bahwa rent seeking itu adalah tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Rent seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di asas formal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan berikat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat. Jadi dia, makanya di sini dibilang perilakunya itu melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal. Jadi dia kalau di pasar itu menaikkan harga supaya dapat keuntungan di atas pasar persaingan sempurna. Ini ekonomi Indonesia di DJ Rahbini, saya coba ambil gitu ya, yang menulis tentang rent seeking di Indonesia, nanti bisa dicari jurnalnya. Mengatakan bahwa perburuan rente terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat
atau nilai yang tidak dikompensasi dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Banyak yang seperti ini. Manipulasi, jadi dia melakukan manipulasi. Intinya adalah manipulasi. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi karena monopoli atas aturan permainan dan regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan mengorbankan pihak lain disebut dengan pemburu rente atau rent seeker. Ya. Bagaimana memberantas perilaku rent seeker, rent seeking? Memberantas perilaku rent seeking jelas sangat sulit karena kita harus memperbaiki tidak hanya kelembagaannya, tetapi individunya. Sebab bagi para pelaku rent seeking, aktivitas ini sangat menguntungkan dan umum dilakukan. Misalnya, pada dasarnya praktek rent seeking ini merupakan penyumbur korupsi dan korupsi di tubuh pemerintah akan mencederai hati rakyat. Jadi perilaku rent seeking inilah yang awalnya rent seeking, hanya memburu rente, akhirnya korupsi. Memberantas perilaku korupsi yang efektif, bagaimana jadi caranya? Menciptakan kondisi yang menyebabkan resiko yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat yang diterima. Ya, jadi kita harus menciptakan resikonya lebih besar daripada manfaat. Ya, namun solusi di atas masih menimbulkan pro dan kontra. Intinya apa? Kelembagaan, kalau memperbaiki kelembagaannya gitu ya, kalau memperbaiki organisasinya itu mudah gitu. Kita ciptakan peraturan, ciptakan sistem dan sebagainya, tetapi tidak cukup gitu dengan memperbaiki organisasi formalnya kalau tidak ada perbaikan moral individunya. Jadi rent seeking ini nggak bisa kita berantas kalau tidak ada perbaikan moral. Oke, contoh kasus, saya masuk. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya masuk ke contoh kasus. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Untuk dari materi yang minggu lalu boleh, Bu? Boleh, silakan. Yang terkait pembuatan kontrak itu, Bu. Untuk pembuatan kontrak itu sendiri diatur dalam undang-undang atau hanya kedua belah pihak saja, Bu, yang bisa bebas membuat kontrak itu, Bu, ya? Terkait kontraknya di dalam, Bu. Oke. Secara hukum sebetulnya ada peraturan pemerintah yang mengatur kontrak itu isinya apa saja, ya. Tapi kalau kita bicara, karena kita di pertanian, kita kan bicara misalnya kontrak itu kontrak penggunaan sumber daya alam. Maka di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu ada panduan gitu. Bagaimana kita kalau misalnya antara perusahaan dengan petani itu isi kontraknya apa saja itu sebetulnya sudah diatur di dalam di kementerian, ada peraturan menterinya. Tetapi kalau misalnya dari sisi aturan legal formal hukum, ya kita harus buka buku hukum. Saya kurang paham sebetulnya kalau dari sisi aturan hukumnya. Tetapi isi kontrak seharusnya disepakati ya antara pihak pertama dengan pihak kedua yang membuat kontrak. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Ya, jadi seharusnya yang pasti kan kalau di dalam kontrak itu intinya ada pihak yang pihak yang bersepakat, ada kewajiban, ada hak ya, mungkin ada pembayaran, kemudian bisa juga ada sanksi. Intinya seperti itu biasanya kalau secara hukum. Nah, tapi kalau detail isinya apa saja saya kurang paham gitu. Mungkin harus konsultasi dengan teman-teman di Fakultas Hukum. Bisa ikutin? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau misalnya tadi kesepakatan antara petani yang akan membuka hutan gitu ya, misalnya untuk hutan kemasyarakatan. Maka untuk menuliskan kewajiban petani apa saja, hak-haknya apa saja, itu komponennya diatur oleh kementerian. Nanti dibuka peraturan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Seperti itu. Saya? Oke, siapa yang tadi bertanya? Gideon. Gideon lagi. Siapa? Iya, Bu. Saya, Bu. Oh. Oke. Jurnal yang pertama yang akan saya sampaikan ini harusnya jurnal pertama ya, karena tadi kita bahas yang pertama itu adalah teori, mohon maaf ini ngopi yang ini harusnya teori pilihan rasional ya. Oke, teori pilihan rasional ini saya ambil dari jurnal yang saya tulis sendiri gitu ya, dipublikasikan di jurnal masyarakat, jurnal sosiologi di Fakultas
Fakultas Sosiologi Sosial dan Ilmu Politik UI gitu ya, jurnal masyarakat namanya, publikasi tahun 2013 atau 2014 saya lupa. Judulnya adalah Rasional Sosial Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Tanah Hujan. Jadi tulisan ini sangat sederhana gitu. Jadi saya menulis ini sebetulnya hanya datanya hanya dari satu desa dan sampelnya hanya 30 gitu. Jadi sederhana, tetapi yang membuat tulisan ini bisa diterima di publikasi jurnal ini lumayan cukup terkenal sebetulnya. Jadi kemarin saya sempat bolak-balik berapa kali gitu, akhirnya bisa publis, koreksinya luar biasa juga. Nah, eee, tetapi yang membuat jurnal ini bisa diterima karena tulisan terkait dengan, pilihan rasional, terutama di pertanian itu masih sangat kurang. Jadi orang sosiologi itu kan biasanya mereka penelitiannya kualitatif. Jadi, hampir semua tulisan yang dipublikasi di jurnal ini kualitatif, artinya dia tidak ada perhitungan kuantitatif. Nah, di jurnal yang saya tulis ini dia, kualitatif dan kuantitatif, itu yang bikin tulisan ini menjadi kuat dan akhirnya diterima untuk publikasi ya. Dasarnya adalah begini, petani itu dasar pikirannya adalah petani itu kan, petani padi itu hanya, eee eee, ke sawah itu pagi-pagi misalnya dari jam 5 misalnya sampai jam 8, kemudian pulang, setelah itu nggak ada kerjaan apa-apa. Sementara menurut BPS bekerja itu sehari harus 8 jam baru dibilang bekerja. Artinya mereka ini dalam tanda kutip, masuk dalam pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu adalah orang yang bekerja tetapi sebetulnya dia tuh nganggur gitu. Kenapa? Karena kerjanya tidak cukup 8 jam. Nah, eee, kita mau lihat, petani ini kira-kira gitu punya pilihan rasional nggak sih untuk menggunakan waktu kerja di luar waktu kerja di padi. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi apa sih upaya yang dilakukan petani gitu ya, untuk mengatasi pengangguran terselubung itu dari sisi, teori pilihan rasional. Jadi sehingga, tujuannya adalah menganalisis dampak rasional sosial ekonomi terhadap penyelesaian persoalan pengangguran terselubung di sektor pertanian. Hipotesisnya mengatakan bahwa rasionalitas sosial ekonomi itu dapat menyelesaikan, pengangguran terselubung di tingkat mikro. Penelitian ini di tingkat individu, jadi keputusan individu petani, bukan di tingkat makro ya. Jadi datanya data primer atau cross section. Nah, ini kalau kita mau lihat, data, di petani, jadi riset itu bisa banyak sekali sebetulnya. Dengan cara yang sama, dengan data yang sama tuh kita bisa bolak-balik sebetulnya ininya, eee eee, apa ya, analisisnya ya. Sebetulnya yang dianalisis itu sederhana gitu, saya hanya melihat pendapatan, hanya melihat alokasi waktu kerja, sudah itu aja, tapi ditinjau dari sisi yang berbeda. Pertama saya hitung, petani itu potensi kerjanya berapa? Satu rumah tangga itu potensi kerjanya 627 hari setahun. Dengan jumlah angkatan kerja, artinya orang yang bekerja di rumah tangga itu 2,48 orang. Jadi satu rumah tangga itu ada angkatan kerja 2,48, potensinya tuh harusnya dia kerja 627, ternyata yang terrealisasi itu hanya 55, bayangkan. Jadi petani kita itu, petani padi tak ada hujan, itu sebetulnya waktu kerja realnya tuh hanya 55 hari selama setahun, padahal mereka punya 627. Nganggurnya berapa? Pengangguran tersebut 571, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, akhirnya yang mereka lakukan untuk menutupi itu mereka tidak hanya nanam padi, ada yang nanam kedelai, ada yang usaha tani kacang, ada juga menerapkan non usaha tani gitu ya. Sehingga eh, alokasi waktunya yang awalnya hanya 55 itu karena, pilihan rasional sumber dayanya ada, dia naik. Jadi awalnya kerjanya cuma 55 hari, sekarang menjadi 336 hari. Pendapatannya berapa? Awalnya pendapatannya hanya 14 juta setahun, sudah jadi 40 juta setelah ada rasionalitas sosial ekonomi. Jadi dia mau rasionalitas sosial itu yang mana sih? Rasionalitas sosial ekonomi itu ya dia nambah pendapatan, nambah alokasi kerja. Rasionalitas sosialnya itu mereka melakukan diversifikasi usaha, struktur pekerjaannya. Apa dampaknya? Dari sisi pendapatan naik 187%, dari sisi penganggurannya turun 49%, dari sisi waktu kerja naik 500% waktu kerjanya. Artinya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
teori pilihan rasional itu berdampak positif gitu terhadap petani. Jadi petani malah bukan, jadi kan tadi disampaikan di awal bahwa teori rasionalitas itu bisa punya kebaikan, bisa punya keburukan. Dalam konteks ini ternyata petani itu melakukan rasionalitas positif gitu dan punya dampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Ya. Lalu yang kedua, oh ini saya ini terbalik, yang ini harusnya oke, ini jurnal kedua harusnya adalah teori pemburu rente. Jurnal yang kedua ini sebetulnya bicara tentang, paling menarik itu bicara masalah pupuk, karena pemburu rente itu paling banyak di pupuk sama di beras. Terutama komoditi pokok ya, pupuk, beras, benih, kemudian telur itu juga ada rentenya, kemudian sapi, ayam itu banyak pemburu rentenya. Ini di pasar kinerja pupuk di Jawa Timur. Nah, sayang di kita masih masih jarang dianalisis di jurusan kita. Saya ambil dari Journal of Indonesian Applied Economics, menganalisis tujuan penelitiannya sebetulnya banyak, tapi kita mulai ini nih, mengetahui terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi oleh distributor, penyalur, dan pengecer. Nah, ini mohon maaf nih, saya belum ganti hipotesisnya ya. Oke, tesisnya kita hapus dulu. Ya, hipotesisnya apa? Hipotesis pertama, bentuk pasar. Yang pertama ini bahwa dia monopoli, penggunaan pupuk belum seluruhnya terpenuhi, kemudian diduga terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan inilah yang awal dasar adanya rent seeking, teori rent seeking itu. Hasilnya apa? Saya hanya bahas yang rent seeking. Jurnal lengkapnya sudah saya upload di e-learning, jadi kalau mau baca lengkap nanti silakan dibaca di e-learning. Perilaku rent seeking-nya ada 3. Pengurusan administrasi pengecer, yang kedua merubah atau membatasi permintaan pupuk, mengadakan lobby kesepakatan dan evaluasi, dan fasilitas gudang atau transportasi. Ya, dari uraian mengenai perilaku pasar di Jawa Timur secara keseluruhan menggambarkan bahwa pendistribusian pupuk oleh lembaga pemasaran ke lembaga pengecer dan dari pengecer ke kelompok tani itu terjadi perilaku menyimpang, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi harga. Nah, dasar penyimpangan ini sejalan dengan teori rent seeking yang ada ditulis oleh di Prof. Yustika, yang buku kita ya, yang didukung oleh struktur pasar yang monopoli. Jadi monopoli, nah, itu cenderung menimbulkan pemburu rente. Ya, kalau kelapa sawit itu biasanya pasarnya oligopsoni, tapi juga masih ada rente di dalam kelapa sawit. Ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silakan, ada yang mau tanya? Ayo, masa nggak ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya? Ayo. Oh, diam semua. Saya yang tanya kalau begitu ya. Oke, saya mau tanya Wiwin. Wiwin, ya. Wiwin, eh, kalau apa ya? Kalau di mahasiswa pernah nggak sih terdeteksi ada yang memburu rente juga? Apa coba? Hmm, Apa coba? Ayo, ada yang lain yang bisa jawab? Ada nggak sih kasus lain? Kita bicara mikro aja dulu, nggak usah bicara makro. Kita bicara mikro, kasus apa sih yang paling dekat dengan kita gitu, yang tentang rente-rente tadi. Kalau yang pilihan rasional tadi saya sudah ungkapkan kan, bahwa misalnya ketika kita milih program studi, terkadang kita pilih program studi itu kita bounded rationality dan perilaku oportunistik gitu ya. Tapi kalau rente itu ada nggak sih kira-kira yang ini? Misalnya PL ya, misalnya mahasiswa lagi praktek lapang di belakang di klinik gitu ya. Kenapa sekarang mahasiswa itu, diberi lahan 15 kali 1 masing-masing, disuruh ngolah sendiri-sendiri. Karena dulu sebetulnya lahannya tuh dibagi, misalnya dapatnya, 4 kali 12 gitu, orang 4. Tapi ternyata ada pemburu rente di sana, atau ada free rider.
Kalau itu lebih cocok free rider sebetulnya. Free rider, kawannya ngolah lahan, dia nggak ngolah. Kawannya nyiram, dia nggak nyiram. Ah, itu free rider namanya. Ya nggak? Masih ingat nggak free rider itu apa? Orang yang nggak ngapa-ngapain, tapi dapat Keuntungan. keuntungan. Itu free rider. Banyak ya di free rider ya. Temennya sibuk ngurusin kepanitiaan gitu kan. Dia masuk panitia, dia nggak ngapa-ngapain. Banyak nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Semoga tidak banyak, tapi ada. Ya, free rider. Kerja kelompok, temennya tuh diskusi bolak-balik, nge-Zoom gitu, ngerjain tugas paper. Dia nggak ikut. Nah, itu free rider. Ya, nah sekarang kalau jadi dia kalau free rider itu tidak ngapa-ngapain tapi dapat untung dari kegiatan itu. Nah, kalau apa tadi rent seeking atau rent seeker itu dia ada aktivitas yang dia lakukan sehingga nanti dia dapat untung, tapi aktivitasnya itu sebetulnya menyimpang. Ya, misalnya nih adik-adik angkatan baru itu kan biasanya suka disuruh bawa tanaman ya gitu. Ya nggak? Udah deh, nanti nggak usah beli, nanti kakak sediain aja tanamannya. Rent seeker, pemburu rente itu. Harusnya harganya sekian, kemudian jadi sekian. Itu adalah rent seeker. Jadi, terkadang gitu ya, aktivitas kita tuh secara nggak langsung kita tuh suka melakukan free rider, kita tuh secara nggak langsung sudah melakukan, sudah memburu rente, kita tuh secara tidak langsung sebetulnya sudah melakukan pilihan rasional gitu. Saya ikuti sampai sini? Bisa nggak dipahami Bisa, Bu. materi Bu, mau kita? tanya, Bu. Silakan, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Berarti pemburu rente ini harus ada nilai ekonomisnya juga, Bu, Mhm. dari tindakan yang dilakukan. Betul. Jadi kalau pemburu rente itu dia ada keuntungan secara ekonomi yang dia dapat dari kegiatan itu. Kalau dia free rider kan dia nggak ngapa-ngapain dapat untung. Kalau ini dia ada aktivitas gitu, walaupun aktivitasnya itu menyimpang sebetulnya. Saya ikutin? Bisa, Bu. Oke, silakan. Oke ya, jadi kita dari pertemuan pertama kedua saya bicara tentang apa namanya tuh, apa itu ekonomi kelembagaan, bagaimana teori ekonomi kelembagaan lahir, bagaimana kemudian mazhab-mazhab di dalam ekonomi kelembagaan itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Di pertemuan ketiga saya bicara biaya transaksi. Jadi ketika ada aktivitas memburu rente, di dalamnya pasti ada biaya transaksi. Saya ikuti nggak sampai sini? Ya kan? Di dalamnya sebetulnya ada teori kontrak, walaupun kontraknya adalah informal. Di dalamnya kalau misalnya nanti kejadiannya ternyata berkelompok gitu, maka dia sudah ada collective action juga, tindakan bersama juga. Bisa ikutin? Bisa ya? Tetapi dalam konteks yang lebih luas sebetulnya, yang kita bahas tadi kan saya tuh contohnya contoh-contoh individu, kasus-kasus kelompok gitu ya. Tapi sebetulnya dalam konteks yang lebih luas, eee, apa namanya, free rider, kemudian collective action, lalu pilihan rasional, itu sebetulnya, kontrak terjadi juga ketika kita mengelola sebuah negara. Jadi makanya, eee, apa namanya, biaya transaksi, collective action, kontrak, kemudian free rider dan, rent seeking itu, terjadi juga ketika kita mengelola negara dan akhirnya mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat. Makanya, kenapa kita ribut ketika ada undang-undang Omnibus Law itu? Karena khawatirnya di dalamnya itu ada rent seeking-nya di dalamnya itu. Kita khawatir di dalamnya itu jangan-jangan ada biaya transaksi itu ketika dia dikeluarkan. Kita khawatir, di dalamnya itu ada collective action, tetapi collective action-nya dalam konteks negatif untuk kepentingan kelompok tertentu, itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Jika tidak ada, saya akan menyiapkan kuis juga untuk pertemuan kita kali ini, tapi saya belum siapkan, rumahnya sudah saya siapin, isinya belum. Nanti saya akan kabari Tiara, kapan kuisnya dikerjakan dan kapan bisa diakses ya. Karena mungkin hari ini dan besok konsentrasi dulu mengerjakan ekonometrika,
Nanti setelahnya saya akan kasih info kapan kuis untuk materi hari ini dikerjakan. Bisa? Baik, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Bu, Wassalam. maaf Bu. Iya, silakan. Apa? Kemarin Ayu lupa absen di e-learning, Bu. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi kuliah kita hari ini. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.